Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, para tetamu Allah Jalla Jalaluh, sidang Jumat, jamaah salat Jumat, kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh, yang mana kita telah dipanggil khusus oleh Allah Jalla Jalaluh langsung dari Allah dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan segala-galanya. Kalau aku panggil di dalam hari Jumat, dengarkan baik-baik ini Al-Quran di dalam surat-surat Al-Jumu'ah. Tinggalkan segala-galanya. Ingat yang manggil Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Perkasa. Bayangkan kalimat-kalimat ini di dalam Asma'ullahil Husna. Yang memanggil Allah walillahil asma'ul husna, Allah yang segala-galanya, yang bisa memutarbalikkan hati manusia, bisa menaikkan derajatnya manusia, orang manusia yang tadinya rendah menjadi tinggi dan yang tinggi menjadi rendah, yang sakit menjadi sehat, yang sehat menjadi sakit. Itu adalah milik mutlak Allah Jalla Jalaluh. Apakah tidak ingat keterangan-keterangan yang diterangkan oleh Allah Jalla Jalaluh? Langit dan bumi ini ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Semuanya adalah makhluk Allah Jalla Jalaluh. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad telah mengakui itu dan bersaksi dengan kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan sampai kita jadi orang yang celaka wal'iyadu billah ketika menyaksikan bahwa kebesaran hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang Maha melihat hanya Allah Jalla Jalaluh. Kalau manusia melihat menurut pandangannya, kalau CCTV dalam keadaannya, tapi Allah siang dan malam, dimanapun Anda berada, pasti Allah melihat kita. Kita dipantau oleh Allah, kita didengar suaranya oleh Allah, kita diperhatikan oleh Allah. Hidup dan mati kita ada di tangan Allah Jalla Jalaluh. Inilah Jumat yang manggil Allah. Dengarkan, Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh dengan kita. Sekali lagi, Allah tidak butuh dengan kita, tapi kita sangat butuh dan bergantung kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah Jumat yang memanggil Allah. Kalau begitu, kalau yang memanggil pimpinan, berarti pimpinan ada kepentingan. Mungkin akan menyuruh
mungkin akan menginstruksikan sesuatu, mungkin akan bertanya dengan sesuatu. Presiden memanggil, berarti ada sesuatu. Imma akan diberikan jabatan tambahan, atau akan direshuffle, atau akan digeser, atau yang lainnya. Subhanallah, bisa bertanda tanya. Karena apa? Presiden mesti membutuhkan orang lain. Makanya perlu yang namanya menteri-menteri, dikatakan apa? Sebagai pembantu presiden. Karena presiden tanpa dengan pembantu-pembantunya tidak akan bisa berjalan dengan normal. Satu saja ada yang pincang, kendaraannya akan oleng dan seterusnya. Makanya harus cepat-cepat ada yang menggantikannya. Begitu juga pimpinan, begitu juga suami, begitu juga istri, begitu juga orang kaya, apalagi orang miskin, selalu bergantung kepada yang lainnya. Kecuali hanya satu, tidak ada yang bergantung kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Inilah akidah yang ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad. Makanya selalu bergantung dengan kalimat La ilaha illallah. Dengarkan dan camkan baik-baik kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberi sehat kita kecuali hanya Allah. Termasuk kita hadir di Jumat ini, tidak ada yang bisa membawa kita dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini kecuali hanya Allah. Inilah yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad. Nisinilah tanamkan kita iman. Untuk apa? Tidak gentar dalam segala-galanya. Menghadapi apapun, krisis tidak krisis sama bagi orang yang bermukmin kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang krisis adalah yang krisis iman. Yang krisis adalah yang ketakutan dengan ketakutan di dalam ditinggalkan Allah Jalla Jalaluh. Itulah orang yang beriman. Tapi kalau masalah rezeki semua di tangan Allah Jalla Jalaluh. Yang penting kita disuruh usaha, silakan usaha. Tapi yang menentukan itu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ini Jumat dipanggil untuk apa? Dizikrillah. Ya Allah, dipanggil tadi dengan muadzin. Muadzin hanya memanggil untuk apa? Untuk ingat kita mulia di salat min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Ingat dengan Allah. Ingat bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Ingat jangan kecewa dengan segala-galanya. Kecuali kecewa kita kalau tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalaluh. Kecewa kita kalau kita tidak sholat. Ketika waktu dipanggil untuk sholat, kita tidak sholat. Kecewa di situ. Kenapa? Allah melihat kita, sedangkan orang lain sedang sholat dipanggil oleh Allah, kita tidak sholat. Wal'iyadzubillah. Sedangkan Allah menyuruh kita berbakti sama orang tua kita. Ketika orang tua sedang memerlukan atau tidak memerlukan, kita harus tunduk. Tapi Allah memperhatikan kita, kadang-kadang kita durhaka sama ibu dan ayah. Apakah tidak kecewa umur kita lalu? Ibu kita tidak ridha dengan kita, ayah kita tidak ridha dengan kita. Orang-orang yang perlu bantuan kita tidak urusin. Allah melihat di situ rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Ketika azan dikumandangkan, apalagi sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, tidak cukup untuk zikrillah. Badarul bai', tinggalkan segala-galanya termasuk jual beli, tinggalkan kata Allah. Padahal kita perlu berniaga, perlu makan, perlu ini. Tapi kalau Jumat tinggalkan, ada apa? Ada yang lebih hebat, yaitu tanamkan iman kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan iman kita bisa segala-galanya. Dengan semangat kita bisa segala-galanya. Apa artinya semangat? Semangat itu kalau ada panduan, kalau ada tujuan, kalau ada wawasan, kalau ada harapan. Inilah iman. Panduan dari Allah Jalla Jalaluh. Harapan adalah pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada mustahil bagi Allah Jalla Jalaluh. Apakah perlu dibuktikan setiap saat kita melihat cuaca berubah-ubah, keadaan berubah-ubah, rezeki berubah-ubah, kesehatan berubah-ubah, umur berubah-ubah, termasuk para pimpinan pun akan berubah. Ini sudah berubah, bahkan akan berubah. Dan itulah kehidupan dunia. Yang tidak berubah hanya satu, La ilaha illallah. Yang tidak bakal berubah, Al-Hayyul Baqi. Kita ingat kalau zikir selalu Hayyul Baqi, Hayyul Baqi, yang hidup dan selama-lamanya hidup, yang selalu memimpin,
yang selalu kaya, yang selalu kuat. Coba kita lihat para pemimpin-pemimpin kita. Saat ini kita melihat para calon-calon pemimpin berziarah kepada para pemimpin yang lama. Kita melihat guru perkasa. Saat ini jalan sudah pada susah. Jalan sudah pada susah. Padahal dulunya hebat. Ketika kita melihat, subhanallah, presiden kita, wakil presiden kita, panglima kita, kokoh. Sekarang diziarahi di rumahnya, kita melihat di TV, subhanallah, si fulan dulu kokoh, sekarang jalannya susah. Padahal itu presiden dulu, padahal dulu wakil presiden, padahal panglima, padahal kapolri yang dulu disegani luar biasa. Sekarang jalan susah, bahkan sebagian ada yang dituntun jalannya. Padahal baru berapa tahun yang lalu pemimpin kita dengan keperkasaannya, dengan kekuatannya, dengan segala-galanya. Inilah manusia, bahkan sebagian sudah diziarahi di alam kuburnya. Coba bayangkan, Allah dari dulu sebelum ayah moyang kita Nabi Adam. Allah, itu Allah. Sampai detik ini maha kuat, maha biasa, maha luar biasa, maha mendengar. Sampai detik ini, sampai nanti. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah tidak membaca Al-Quran? Apakah tidak diingatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu kenikmatan yang luar biasa? Adalah pemimpin yang senantiasa, yang tidak berubah, tidak bisa berubah, dan tidak akan bisa ada yang berubah. Tapi kalau yang lainnya ingin tidak berubah, tapi tidak bisa karena konstitusi membatasinya, tidak bisa karena pelanggaran yang dibuatnya, tidak bisa karena kesehatannya sudah tidak memungkinkan, tidak bisa karena nyawanya sudah dicabut oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kepingin terus, siapa yang gak kepingin terus, tapi tidak bakal bisa karena yang bisa hanya Allah Jalla Jalaluhu. Inilah Jumat, betul apa? Ingat kembali kepada Allah. Bersyukur kita sebagai hamba Allah. Makanya Allah mengatakan barang siapa yang ingat kepada Allah, dipanggil lagi. Bukan hanya Jumat, dipanggil lagi oleh Allah. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kita sering sebagian membaca tahlil dimulai oleh Kiai Ustaz Habib dan seterusnya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah. Tatma'in, hati kita akan tenang kalau kita ingat kepada Allah. Ingat dengan duit kita, duit berubah-ubah, duit kekayaan berubah-ubah, kesehatan berubah-ubah, angkat berubah-ubah. Yang tidak berubah itu yang menjadikan kita tenang. Asal kita berpikir itu dan memang yakin itulah yang terjadi, yaitu Allah. Makanya Allah mengatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati kita akan tenang kalau kita ingat bersama Allah, selalu bergantung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Allah memanggil di dalam Al-Quran panggilan yang luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ini biasa ditulis di kuburan. Ketika ada yang meninggal diumumkan ayat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ayatnya adalah ini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tenang dengan apa? Dengan jabatan tidak, dengan uang tidak. Malah jabatan bikin masalah kadang-kadang. Uang kadang-kadang bikin masalah, kedudukan bikin masalah. Tenang kita kalau bersama Allah. Minta kepada Allah, tenang malam, mengadu kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah. Ingat kita mau sehat, pergi ke dokter belum tentu sehat, malah kadang-kadang salah obat. Alhamdulillah. Pergi ke tempat pejabat, kadang-kadang malah kita kena. Kalau dia kena, kita kena apesnya diseret-seret gara-gara kita datang ke dia. Entah menjadi saksi, kadang-kadang saksi kepleset nyawa menjadi tersangka. Alhamdulillah. Dan ini nyata di depan kita dan banyak luar biasa lain-lainnya. Tapi kepada Allah Jalla Jalaluhu tidak ada yang akan meleset. Makin kita terang-terangan sama Allah, makin disayang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Malam kita ketuk kepada Allah, bahkan sebelum kita mengetuk pintunya Allah, Allah sudah tawarkan kepada kita
kita. Inna Allah yanzilu ila samai dunya ba'da thuluthil lail. Allah turun rahmatnya setelah 2/3 malam, memanggil hambanya, memanggil kita semuanya. Hal min mustaghfirin. Dengarkan wahai saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hal min mustaghfirin. Apakah ada yang meminta ampun? Coba bayangkan. Apakah ada yang lebih sayang daripada Allah Jalla Jalaluhu? Bayangkan ini, kencangkan. Yang berbicara bukan presiden, bukan ibu bapak kita, bukan orang kaya, bukan orang pejabat, bukan militer dan polisi, tidak. Allah Jalla Jalaluhu menawarkan kalian dipantau oleh Allah. Salatnya kadang-kadang telat, kadang-kadang main-main, tidak khusyuk, cari uangnya kadang-kadang dari yang haram, kadang-kadang punya uang yang dipakai di tempat yang haram. Allah melihat kita semuanya keluar dari rumah, kita diberikan mata yang memandang kepada tempat yang haram. Wal'iyadzubillah. Kaki sehat melangkah ke tempat yang haram. Ketika sakit, ya Allah sembuhkan saya ya Allah. Tapi waktu kamu sehat untuk apa? Allah Maha melihat. Tapi Allah sayangnya luar biasa. Malam-malam kita dipanggil, ya ibadi, hal min mustaghfirin. Apakah ada yang mau minta ampun? Tidak cukup begitu. Allah mengatakan, faghfirullah, saya ampuni semua dosa kalian. Tinggal minta, ya Allah, aku minta maaf ya Allah, diampuni dosanya. Ada yang perlu urusan dunia, kata Allah, dijawab lagi. Allah meneruskan, hal min talibi hajatin. Apakah ada punya hajat, meminta perlu hajatnya dikabulkan, aku akan kabulkan hajatnya, kata Rasul, kata Allah Jalla Jalaluhu. Apakah kita tidak percaya dengan Allah Jalla Jalaluhu? Tidak pikirkan, ucapkan, tidak Jumat. Untuk apa Jumat? Salat 4 rakaat zuhur dikurangi menjadi 2 rakaat. Untuk apa? Gunakan akal kita. Gunakan khatib, terangkan kepada mereka, terangkan untuk dirinya, diri khatib itu sendiri, dan juga kita semuanya, dan semua yang mendengarkan khutbah. Itu diwajibkan untuk khatib untuk menerangkan. Kalau khatib tidak menerangkan, berarti khatib itu tidak amanah. Apalagi kalau digunakan untuk pesta kampanye dan seterusnya. Khatib itu adalah menyia-nyiakan Allah Jalla Jalaluhu, khianat kepada Rasulullah SAW. Khatib itu adalah untuk mengingatkan khususnya Jumat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Siapapun di depan Anda, walaupun dia orang pejabat yang nomor 1 pun, ibadallah, jangan panggil jabatannya. Di saat ini adalah saat untuk nasihat. Makanya waman magha pada Jumat adalah ketika khatib sedang khutbah, tidak dibolehkan ganggu, berbicara, apalagi main handphone dan seterusnya. Waman magha pada Jumat adalah barang siapa yang lalai, maka Jumatnya tidak dianggap oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini luar biasa, khutbah Jumat jangan dipikir main-main. Jumat ini mahal dan luar biasa. Jangan sekedar rutinitas. Kadang-kadang sebagai orang mengumumkan petugas Jumat. Petugas Jumat bukan petugas khatib itu. Penasehat khutbah, penasehat penyambung lisannya Rasulullah. Kalau petugas itu adalah mengikuti arahan daripada yang menugaskan. Seperti sekarang kita banyak rakyat yang kecewa dengan kalimat petugas. Ini petugas ini kalau untuk khutbah Jumat bukan petugas, itu adalah penyampai, penyambung, memberikan nasihat. Bukan petugas. Kalau petugas berarti pesuruh. Yang disuruh wajib taat kepada yang menyuruh. Kalau Jumat ini adalah dari Allah Jalla Jalaluhu, warisan dari Rasulullah. Rasulullah disuruh menyampaikan, makanya wajib ikuti aturan Rasulullah, ikuti aturan Allah. Tidak boleh keluar daripada takwa, tidak boleh meninggalkan salawat, tidak boleh meninggalkan ayat Al-Quran, tidak boleh tidak berdoa dalam khutbah. Ini rukun-rukun, tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang menentukan ini? Allah Jalla Jalaluhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita alhamdulillah ketika kita diberi kesempatan untuk salat Jumat, bersyukurlah kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena yang memanggil Allah, yang memberi kemudahan Allah Jalla Jalaluhu. Apalagi panggilan Allah yang kedua tadi, panggilan kalau kita mau wafat nanti, yaitu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, hatinya tenang, membesarkan Allah Jalla Jalaluhu, tidak ada takut kecuali kepada Allah, tidak ada malu kecuali kepada Allah, tidak ada harapan yang hakiki kecuali
itu adalah siapa? Allah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Apakah tidak membaca Al-Quran? Di langit itu maksudnya di atas kekuasaan Allah, rizkinya kalian dan semua yang akan datang, semuanya yang mengatur adalah Allah Jalla Jalaluh. Rizki kita bahkan kalau kita membaca hadis ke belakang lagi, di perut ibu kita sudah dibagi rezeki kita. Kapan kita lahir, kapan kita mati, kapan siapa jodoh kita, rezeki kita semuanya sudah. Bahkan kalau ditarik lebih lagi, di Lauhul Mahfuz, sebelum kita diciptakan jasad kita, rezeki kita semuanya sudah dijamin dan diatur oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya aturan dalam Islam, orang yang belum dapat rezeki tidak boleh hasud kepada yang punya rezeki. Banyak orang yang tidak punya rezeki melihat orang kaya hasud, dari mana uangnya? Jangan-jangan dia begini, kenal pejabat, dan seterusnya. Dilarang hasud, dilarang buruk sangka. Tetapi kebalikannya, yang kaya tidak boleh sombong. Kekayaan itu diberi oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang ada adalah syukurlah kepada Allah. Kalian diberi rezeki, kalian diberi jabatan, kalian diberi sehat walafiat. Jangan ketika sehat kalian orang sakit, orang itu malas berolahraga, orang itu tidak dan tidak. Apakah kita tidak melihat orang sedang berolahraga meninggal bukan lagi sakit? Apakah tidak berpikir begitu? Subhanallah, semuanya sudah dibagi oleh Allah. Cuma Allah menyuruh kita berusaha. Ketika kita berusaha, yang menentukan berhasil atau tidak itu siapa? Kembali lagi kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah kita dipanggil saat ini, bangsa Indonesia dan umat Islam di dunia berkumpul menuju ke Arafat. Ke Arafat di bulan-bulan haji ini berlomba-lomba ke sana. Siapa yang memanggil? Banyak orang mengatakan, ayo haji, saya belum dipanggil. Bohong luar biasa, waliyadzubillah. Apakah tidak membaca Al-Quran? Wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum, dan seterusnya ayat. Allahu Akbar. Wa adzin, artinya wa adzin, dan panggil orang-orang untuk haji. Apakah Allah belum memanggil haji? Makanya orang yang punya rezeki, punya kemampuan tidak haji, ancam oleh Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah Nasraniyah atau Yahudiyah. Kalau dia tidak mau juga pergi, dia diberi kesempatan rezeki, sehat dan kemampuan segala-galanya, dia mengatakan saya belum ini, saya belum itu. Kata Allah, tunggu tempat mainnya. Jangan-jangan dia mati bisa seperti orang Nasrani ataupun orang Yahudi. Waliyadzubillah. Kalau Allah sudah panggillah. Yakin panggilan Allah itu adalah yang terbaik. Panggilan Allah pasti adalah yang terbaik. Panggil Jumat untuk kita sadar, untuk kita tambah yakin, untuk kita ini. Di antaranya adalah haji yang memanggil Allah. Suratnya adalah suratul Hajj. Ayatnya jelas 27, 28 dan seterusnya. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran. Apalagi baginda Nabi Muhammad telah mengingatkan kepada kita luar biasa masalah haji. Bukan masalah main-main. Al-Ummar wal-Hajjaju wafdullah. Dengarkan dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad, yang mengasihi kita, yang mencari kita, yang selalu memanggil dalam misalnya ummati. Rasulullah mengatakan, hati-hati dengan para jemaah haji. Mereka adalah delegasi tetamu Allah yang berbicara bukan khatib Jumat saja. Itu mengambil dari Rasulullah, yang mana Rasulullah itu adalah sambungan dari lisannya Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah mengatakan, al-ummar hujjaj wal ummar wafdullah. Dengarkan baik-baik, para tetamu Allah, para haji, jemaah haji, dan para orang-orang yang umrah itu adalah delegasi tamu-tamu khusus Allah. Apa maknanya ya Rasulullah? Hati-hati mengganggu mereka, hati-hati mempersulit mereka, hati-hati memperlambat mereka. Mereka tetamu-tetamu Allah, delegasi Allah. Kalau kalian mengganggu mereka, mempersulit mereka, maka berarti menghadang Allah Jalla Jalaluh dengan para tetamu-tetamunya. Apakah kita tidak terbayang kalau presiden memanggil seorang atau sekelompok
itu dihadang oleh orang, kira-kira presiden akan marah apa tidak? Akan turun TNI-nya, akan turun Kapolri-nya atau Polri-nya, akan turun segala-galanya. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Makanya hati-hati kalau sama jamaah haji, jangan main-main. Walaupun dia adalah asalnya dari tukang becak, walaupun tukang sayur seperti kita melihat di TV, ada orang asalnya tukang becak ngumpulin, sudah waktunya kemudian tidak jadi berangkat gara-gara ada kesulitan. Ya Allah, ya Rabbi, bagaimana nih dia orang-orang yang mempersulit orang-orang seperti ini? Ada yang sampai 20 tahun menabung, ada yang sampai 40 tahun kita melihat. Itu baru yang kelihatan, yang tidak kelihatan lebih banyak lagi. Terus mereka tidak jadi berangkat gara-gara kesulitan aturan-aturan. Tunggu tanggal mainnya di depan Allah Jalla Jalaluh. Ini jangan main-main, mereka adalah delegasi Allah yang berbicara adalah baginda Nabi Muhammad. Wafdullah, apa kata Nabi Muhammad? Jaminan dari Rasulullah yang dijamin oleh Allah Jalla Jalaluh. Insa'alu u'tu. Mereka itu kalau dia minta saja sudah diberi oleh Allah. Allahu Akbar. Jamaah haji, jamaah umrah, tahu Allah dipanggil bukan untuk kebutuhan Allah. Sekali lagi Allah tidak butuh. Kalau presiden, kalau menteri, kalau orang kaya memanggil orang, biasanya dia ada kebutuhan umumnya. Ada kebutuhan, mau menginstruksikan ini, mau minta tolong ini, mau ini. Tapi kalau Allah Jalla Jalaluh ketika memanggil pasti akan memberi kepada kita. Yakin? Inilah Jumat, panggilan Allah ketika haji. Subhanallah, insa'alu u'tu, ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau mereka minta pasti diberi. Apalagi dikatakan kata Rasul yang kedua, wa in da'u ujibu. Kalau seandainya mereka berdoa, pasti dikabulkan oleh Allah. Makanya orang berangkat haji banyak kadang-kadang datang minta doa, doain kami. Karena mereka doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang mau berangkat minta maaf sama yang lainnya, minta maaf sebelumnya berangkat, ada hablum minan nasnya, ada hubungan baiknya. Dan kepada Allah Jalla Jalaluh, cucuran rahmatnya Allah diberikan kepadanya. Inilah haji. Yang ketiga dan yang terakhir janji Rasulullah, wa in anfaqu ukhlifa lahum. Orang-orang yang haji mengeluarkan banyak duit, tenaga dan seterusnya, Allah berjanji melalui baginda Nabi Muhammad pasti akan digantikan oleh Allah. Maka tidak perlu takut kita berangkat umrah dan haji dengan niat memenuhi panggilan Allah. Apakah kita tidak ingat jawaban apa yang dikatakan oleh jamaah haji? Zikir yang khusus yang tidak diucapkan kecuali pada orang pakai ihram. Padahal itu bukan zikir. Hakikatnya itu adalah ikrar, pengakuan dan jawaban. Tetapi dikatakan zikir karena suruh oleh Allah Jalla Jalaluh. Ucapannya spesial, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba, tidak ada subhanallah, alhamdulillah, tidak ada la ilaha illallah, tidak ada salawat dan seterusnya. Tapi yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad ketika kalian memakai pakaian ihram, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa labbaik? Iya ya Allah, iya aku datang meninggalkan rumahku ya Allah, aku datang meninggalkan istriku ya Allah, aku datang meninggalkan anakku ya Allah, aku datang meninggalkan suamiku ya Allah dengan izin suaminya ya Allah, aku tinggalkan keluarga, aku tinggalkan usaha, aku tinggalkan segala-galanya demi untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Diulang lagi untuk apa ikrarnya? La syarika lak ya Allah, aku tidak mau syirik lagi ya Allah. Syirik tidak menyembah patung, iya, dan syirik yang kecil adalah sombong, hasud, merasa dengki dengan milik orang lain dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada syirik kata Rasulullah SAW. Maka berjanji ketika jemaah haji berangkat, ya Rabb, aku bertobat tidak mau syirik lagi ya Allah, tidak mau sombong lagi ya Allah, tidak mau ini dan tidak mau ini. Maka janji Allah melalui Rasulullah, laisal hajjul jazaa hajjul mabrur illal jannah. Tidak ada yang sesuai untuk haji yang mabrur
kecuali surganya Allah. Bahkan dalam riwayat lain, kayaumi waladathu ummuh, dibersihkan oleh Allah seperti orang dilahirkan dari perut ibu. Mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan yang berumrahkan haji Allah mudahkan bisa berangkat haji Allah. Ya Allah, yang rezekinya kurang tambahkan rezekinya ya Allah. Yang keyakinannya masih malas ya Allah, mudah-mudahan semangat ya Allah untuk bisa umrah dan haji ya Allah, untuk bisa ziarah Rasulullah, agar kami dibersihkan dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon ya Allah, dan jamaah haji yang sedang haji ya Allah dimudahkan ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur